Halo semuanya, perkenalan ulang ya. Nama saya, tapi nggak boleh ya, nggak sopan. Jadi nama saya Aufa Afika. Di sini saya berperan sebagai pemateri 1 yang akan membahas tentang apa sih pengertian dari manajemen sumber daya manusia, lalu peranan apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer personalia, dan tantangan apa saja yang harus ia hadapi. Lalu materi yang ketiga, saya membahas tentang bagaimana sih cara memperoleh sumber daya manusia yang diperlukan. Nanti sisanya dilanjutkan oleh rekan saya, Nasya Putri Afrida Harahap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasya Putri Afrida Harahap. Di sini saya sebagai pemateri 2 dan di sini saya akan membahas tentang yang pertama, menentukan kompensasi untuk para pekerja, yang kedua, meningkatkan motivasi pekerja, dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan organisasi pekerja. Di materi yang pertama ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengendalian tenaga kerja dalam suatu organisasi, yang mana manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan untuk mengelola karyawan agar dapat bekerja lebih efektif, produktif, dan juga memberikan kontribusi yang maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa sih peran manajer personalia dan apa saja tantangan yang harus dihadapi. Jadi, peranan umum manajer personalia yang pertama adalah peran perencanaan atau planning role, yaitu menyusun strategi perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia. Contohnya, dengan merancang rencana perekrutan 50 karyawan baru untuk ekspansi perusahaan di tahun depan. Lalu yang kedua, peran organisasi atau organizing role, yaitu mengatur struktur kerja dan tugas-tugas personalia agar sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya, dengan menyusun struktur departemen HR dengan pembagian kerja antara tim rekrutmen, pelatihan, dan juga hubungan karyawan. Lalu yang ketiga, peran pengarahan atau directing role, yaitu mengembangkan budaya kerja yang positif, contohnya dengan memberikan pelatihan motivasi kepada tim. Lalu yang keempat, peran pengawasan atau controlling role, yaitu mengevaluasi kinerja karyawan dan efektivitas kebijakan HR, contohnya dengan mengadakan audit HR untuk memastikan semua administrasi dan sistem reward. Lalu yang terakhir, peran sebagai penghubung atau evaluation role, yaitu dengan menyampaikan aspirasi atau keluhan karyawan kepada pimpinan, contohnya menjadi mediator saat terjadi perselisihan antara pekerja dan juga atasan. Setelah membahas peranan manajer personalia, adapun tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, yaitu dengan menentukan dan memilih kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, referensi karyawan dengan menjaga kepuasan dan loyalitas karyawan agar tidak mudah keluar dari perusahaan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan menyusun program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Lalu yang keempat, manajemen kinerja, yaitu dengan menilai dan mengolah kinerja karyawan secara objektif dan juga adil. Lalu yang kelima, hubungan industrial dengan menjaga hubungan baru antara manajemen dan juga karyawan, serta dalam menghadapi masalah ketenaga kerjaan. Jadi di materi yang ketiga ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses dalam mendapatkan sumber daya manusia yang diperlukan. Jadi yang pertama itu dengan mengidentifikasi kebutuhan, yaitu dengan menentukan posisi yang dibutuhkan dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh kandidat. Yang kedua, penyusunan deskripsi pekerjaan, yaitu dengan cara membuat iklan lowongan kerja yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, serta syarat posisi. Lalu yang ketiga, pencarian kandidat, yaitu dengan menyebarkan lowongan melalui berbagai media, seperti job portal, sosial media, dan juga jaringan profesional. Lalu yang keempat, seleksi kandidat, yaitu dengan menyaring lamaran, melakukan tes, dan wawancara untuk menilai kecocokan kandidat. Lalu yang kelima, orientasi dan induksi, yaitu dengan cara memperkenalkan karyawan baru pada lingkungan kerja, budaya perusahaan, serta tugas-tugasnya. Menentukan kompensasi untuk para pekerja. Kompensasi adalah segala bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pekerja atas kontribusi mereka. Kompensasi tidak hanya berupa gaji pokok, tetapi juga tunjangan, bonus, insentif, fasilitas, maupun penghargaan non-finansial. Menentukan kompensasi harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, keadilan internal, artinya gaji harus sesuai dengan tingkat jabatan. Yang kedua, keadilan eksternal, yaitu memperhatikan standar gaji dan industri. Dan yang terakhir, kemampuan perusahaan agar sistem kompensasi bisa dijalankan secara berkelanjutan. Meningkatkan motivasi pekerja.
Motivasi pekerja sangat penting karena berpengaruh langsung pada produktivitas dan kualitas kerja. Ada beberapa cara untuk meningkatkannya, antara lain seperti pemberian penghargaan atas prestasi baik berupa bonus, sertifikat, maupun apresiasi langsung. Yang lain, penciptaan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung. Dan berikutnya, memberikan kesempatan berkembang, misalnya pelatihan, promosi jabatan, atau program pengembangan diri. Dan yang terakhir, komunikasi yang terbuka, sehingga pekerja merasa didengar dan dihargai pendapatnya. Menjalin hubungan baik dengan organisasi pekerja. Hubungan perusahaan dengan organisasi pekerja harus dijaga agar terciptanya suasana kerja yang harmonis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu membangun komunikasi yang transparan, khususnya terkait kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan pekerja, menghargai peran organisasi pekerja sebagai mitra dalam memperjuangkan kepentingan karyawan, melibatkan organisasi pekerja dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kesejahteraan tenaga kerja, menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, bukan saling berlawanan. Dengan hubungan yang baik, potensi konflik dapat diminimalisir, pekerja merasa terlindungi, dan perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih stabil.